Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, ya, sehat badan, sehat jasmani rohani, mudah segala urusan, mudah rezeki kita. Untuk itu kita bersyukur kepadanya yang memberikan semua nikmat dan anugerahnya kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala akan selalu dilimpahkan dan ditambahnya kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan sesungguhnya barang siapa tidak bersyukur kepadaku, kata Allah, maka ingatlah azabku sangat pedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan pujian atau rasa syukur dari kita, akan tetapi kitalah yang memerlukan rasa syukur itu. Untuk itu mari kita perbanyak bersyukur, ya, tentunya melalui sholat dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin Allahumma amin. Sahabatku seiman, untuk yang kedua kalinya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan karena keberkahan sholawat, dan nantinya di yaumil akhir kita bisa berjumpa beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dimudahkan rezeki dan jalan menuju ke sana, tentu mungkin melalui umroh ataupun ibadah haji. Kalaupun kita tidak kesampaian, mudah-mudahan harapan kita anak cucu kita sebagai generasi penerus kita. Amin Allahumma amin. Sahabat seiman, di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari usaha untuk mencari nafkah guna untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kadangkala kita mendapatkan rezeki tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan target kita, tidak sesuai dengan usaha kita, dan tidak sesuai dengan apa yang telah kita kalkulasikan, yang telah kita hitung-hitung dan kita perkirakan. Namun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersyukur, menerima apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita dapat, tanpa harus memaksakan diri, tanpa harus berkeluh kesah. Ketika Nabi Musa alaihissalam menghadapi orang yang berkeluh kesah, yang merengek, frustasi dan kecewa terhadap hasil usahanya, maka Nabi Musa alaihissalam menasihati bahwa dia mengatakan, wahai anak cucu Adam, lihatlah burung yang berterbangan di angkasa sana. Mereka tidak menanam dan tidak memanen, namun mereka pergi pagi, pulang petang dengan keadaan kenyang. Manakala ada anak cucu Adam mengatakan, ya, burung bersayap, mereka bisa terbang kemana-mana. Coba lihat
keledai dan sapi liar di hutan belantara. Mereka kenyang, mereka banyak makannya, mereka pada gemuk-gemuk. Maka tidak ada alasan untuk kita berkeluh kesah. Kita tetap berusaha semampu kita dengan fasilitas yang ada pada kita. Tentu kita menyadari bahwa rezeki kita tidak bisa kita paksakan dan tidak bisa kita samakan dengan orang lain. Ada orang lain yang rezekinya berlebih, ada yang mewah, ada yang terbatas, ada yang tidak dapat sama sekali. Ini tentu ada hikmah di balik itu semua. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang berlimpah, yang berlebih, yang cukup, yang dicukupi, yang dibatasi, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saba ayat 39 yang berbunyi, Qul inna rabbi yabsutur rizqa lima yasha'u min ibadihi wa yaqdirul lahu. Wa ma anfaqtum min sa'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Artinya, katakan hai Muhammad bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki melebihkan terhadap hambanya dan membatasi kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Untuk itu, barang siapa berinfak atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kami balas. Dan hanya dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pemberi rezeki. Melalui surat As-Saba yang cukup singkat dan padat makna ini, kita perlu berpikir bahwa rezeki kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha, berikhtiar, berdoa sesuai dengan apa yang kita usahakan, sesuai dengan skill yang kita miliki, sesuai dengan lingkungan yang kita hadapi, dengan pendidikan dan lain sebagainya. Itu semuanya akan berpengaruh, dan yang kita dapatkan itu tidak lepas dari apa usaha kita. Ada yang rezeki orang dilancarkan, ada yang dibatasi, ada yang disempitkan, ada yang tertutup, susah sama sekali. Itu semuanya ada hikmahnya. Kalau semua orang kaya, semua orang berlimpah harta, nanti dunia ini tidak jalan. Gimana bisa jalan? Kalau misalnya semua orang punya uang semua orang berlimpah harta, siapa yang akan bekerja? Siapa yang akan membangunkan kita rumah? Siapa yang akan membangun jalan? Siapa yang akan memperbaiki mobil kendaraan apabila itu pada rusak atau mogok? Tentu dengan segala perbedaan-perbedaan itu, maka dunia ini akan berjalan. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang punya rekayasa. Maka kita patut bersyukur dengan apa yang kita dapat, apa yang kita miliki, apa yang kita usahakan, dan terhadap apa yang kita perjuangkan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi mengatakan, wa ma anfaqtum min sa'in fahuwa yukhlifuhu. Barang siapa berinfak dan apapun yang mereka infakkan pasti akan kami balas. Nah, artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurkah kita terhadap rezeki yang kita dapat itu, baik banyak ataupun dikit, dengan berinfak. Nah, gitu. Artinya apa? Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ini untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Orang yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berinfak ini bukan berarti orang itu harus berlimpah harta, bukan berarti orang itu harus kaya, bukan berarti orang itu harus pejabat, harus tokoh masyarakat, harus toke, harus tuan takur misalnya. Tidak. Siapapun yang berinfak pasti akan balas. Miskin kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak. Tidak dikatakan orang yang kaya yang harus berinfak. Siapapun. Di ayat lain banyak sekali.
dikatakan bahwa berinfaklah kalian sebelum ajal menjemput di antara kalian. Karena infak inilah yang akan menolong kita setelah sholat, ya, setelah ibadah sholat, yang akan menolong kita memberi penerangan dan keselamatan ketika kita sakaratul maut, di alam kubur, padang mahsyar, dan hingga hari kiamat. Maka sebaik-baiknya rezeki itu kita terima atas hasil usaha kita. Manakala kita berusaha tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan usaha yang kita dapatkan, maka jangan berkeluh kesah. Masih ada hari esok. Mudah-mudahan kita dipertemukan hari esok oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetap sabar dan sholat. Manakala kita melaksanakan itu semua, Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya rezeki itu bukan urusan kalian. Kalian hanya berusaha, kalian hanya laksanakan perintahku untuk sholat dan perintahkan keluargamu dan anak-anakmu untuk sholat. Sesungguhnya aku jamin rezeki kalian itu. Allah SWT bersyukurlah kepadaku, bersembahlah aku. Akulah Allah SWT. Karena di surat At-Toha ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholata li zikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kita diperintahkan Allah SWT untuk menyembah, untuk beribadah. Untuk mengingat Allah, dirikan sholat. Jadi salah satu fasilitas untuk mengingat Allah itu yang paling utama adalah sholat. Dengan kita mendirikan sholat, kita telah melaksanakan perintah Allah SWT yang paling utama, yang juga paling pertama kali dihisab nanti di hari kiamat, dan juga yang menerangi kita di alam kubur, memberikan petunjuk, cahaya, dan keselamatan hingga hari kiamat. Dan Allah mengatakan, nahnu narsukuk, kami jamin rezeki kalian. Jadi kita tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu kita takut tidak makan, takut tidak mendapatkan makan besok, hari esok, minggu besok, tahun depan, dan lain sebagainya. Jalani apa adanya sesuai dengan usaha kita, dan kita tidak perlu meminta-minta yang bukan hak kita, yang tidak wajar. Dengan yang dipintai mungkin tidak ada atau terpaksa misalnya, maka itu kata Nabi, manakala kita meminta dan orang yang dipinta itu terpaksa dan tidak ikhlas, maka sesungguhnya yang dia pinta itu adalah bara api neraka. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dari apa yang saya sampaikan ini, terutama untuk diri saya sendiri dan sesama kita. Mari kita berbagi jika ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.